teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Mediasi Medikids Edukasi, podcast yang membahas seputar kesehatan anak dan keluarga bersama para tenaga medis profesional. Oke, episode kali ini tuh kita akan membahas topik yang sering banget nih jadi perbincangan atau perdebatan di bulan Ramadan, yaitu puasa itu sehat nggak sih sebenarnya gitu ya. Nah, untuk membahas hal ini kita sudah bersama Dokter Gerald Ya, yang akan membantu saya untuk melihat, puasa dari sudut pandang medis nih, Dok, atau kesehatan gitu ya, Dok, oke, ya. siap. Oke, sebelumnya kita kenal dulu mungkin, Dok, ya. Aku juga baru pertama kali ketemu Dokter Gerald. Dokter Gerald apa kabar? Baik, Sehat? sehat, alhamdulillah. Nama panjangnya siapa sih, Dok, sebenarnya, Dok? Nama panjang saya Muhammad Geraldis Pandiari, gitu. Oke. Dan Lulusan tahun berapa, Dok? saya lulusan atau angkatan, Angkatan? angkatannya 2017, lulusannya tahun 2024 awal. 2024 awal ya? Nih, Lulusan, ULM? Universitas Lambung Mangkurat, ULM, betul. oke. Kesibukannya akhir-akhir ini apa, Dok? Kesibukannya belakangan ini kerja terus ya, Mbak. Kerja? Gans cari uang penting tuh. Iya, cari uang mending tulang. Oke, langsung saja mungkin ya, Dok, ya, kita ke pertanyaan pertama nih yang aku sih pengen banget tahu. Sebenarnya, puasa itu gimana sih, dari sudut pandang dokter atau kesehatan atau medis, puasa itu di tubuh kita tuh gimana sih, Dok, gitu loh? Di tubuh kita ya, kalau secara umum sebenarnya pada tubuh manusia itu masing-masing beda ya, tapi kalau saya jawabnya secara umumnya aja. Biasanya 6 jam pertama pada puasa itu bakal membakar glukosa dalam tubuh karena itu sumber utama dari tubuh manusia. Kemudian dari 6 sampai 12 jam itu akan menghasilkan glukagon, itu. Lebih dari 12 jam itu akan membakar lemaknya. Jadi biasanya kalau pada puasa itu, bakal mengurangi berat badan, betul. Karena dia bakal membakar lemaknya Mhm. gitu. Oke. Eee, Menurut dokter nih, bener nggak sih puasa itu, selalu beresiko bagi orang-orang yang punya riwayat penyakit tertentu atau ada masalah kesehatan gitu, Dok? Enggak juga sih, tapi kadang kalau emang ada tanda bahayanya sebaiknya di-stop karena dalam Islam juga mengajarkannya tidak untuk memaksakan diri gitu. Nggak apa-apa aja gitu kalau mau batal puasanya nggak apa-apa gitu. Nah, ini, Dok, fakta atau mitos menurut dokter? Karena di masyarakat ini sering muncul anggapan bahwa kalau sudah punya penyakit itu lebih baik jangan puasa. Jadi kalau dari segi medis tuh fakta apa mitos sih, Dok? Wah, mitos dong, Ah, oke, mitos. jelas Kenapa tuh, Dok? mitos ya. Kenapa tuh, Aduh, Dok? Mungkin bisa diluruskan. kenapa ya? Karena sebenarnya contohnya pada penyakit apa misalnya? Misalnya mungkin kalau saya MAH kali ya, Dok, ya? Oh ya. Atau penyakit lambung. MAH itu ada dispepsia, ada GERD, ada gastritis akut. Sebenarnya pada penyakit-penyakit seperti ini, itu nggak apa-apa, gitu. Yang penting konsultasi dulu sama dokternya, gitu. "Gimana Dok, ini cara minuman obatnya, habis itu gimana cara saya pola makannya?" Gitu. Biasanya sih kalau pada pasien-pasien yang punya MAH ya, punya masalahnya di bagian lambungnya gitu, kalau punya masalah di bagian lambung yang pasti itu jaga makanannya gitu. Makanannya jangan terlalu kolesterol gitu, gorengan-gorengan, makanan yang gula-gula, makanan tinggi garam, santan, asam, kecut, kopi, merokok, itu nanti dulu gitu. Kalau udah makannya tetap kayak gitu tapi puasa, udah jam makannya berubah tiba-tiba, makanannya jelek gitu ya, kambuh lagi gitu. Sebenarnya bisa ditanggulangin kok yang kayak gitu-gitu. Jadi mitos, bukan fakta. Mitos, bener. Oke, ngomong-ngomong soal kesehatan keluarga di bulan Ramadan, Klinik Medikits ini hadir sebagai sahabat terpercaya bagi keluarga tercinta Anda dalam menjaga kesehatan. Dengan pelayanan ramah anak, tenaga medis profesional, serta suasana klinik yang nyaman, kami siap mendampingi kesehatan anak dan orang dewasa, termasuk selama bulan puasa. Nah, Dok, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam lagi nih di segmen berikutnya mengenai puasa dan hubungannya dengan kesehatan, kita, break sebentar mungkin untuk melanjutkan pembahasan seru ini di segmen berikutnya. Oke. Kembali lagi di Mediasi Medikids Edukasi. Oke, sebelumnya tadi kita udah, masuk di segmen satu ya, Dok, ya, mengenai pembahasan mengenai puasa, tapi secara dasarnya aja. Di segmen selanjutnya ini aku mau tanya mengenai, apa sih yang perlu diperhatikan
bagi orang-orang yang sebelumnya memutuskan untuk berpuasa, apalagi yang orang-orang yang punya, riwayat penyakit tertentu gitu, Dok, atau masalah kesehatan tertentu. Oh, ya. Contohnya nih kayak aku misalnya kan ada MAH atau GERD gitu, Dok. Oke, siap. Jadi pertanyaannya adalah kalau puasa dan punya penyakit tertentu, Iya, apa yang harus dilakukan? apa yang Nomor perlu satu dan yang dilakukan? paling penting adalah konsultasi ke dokternya, Oke, gitu. Misalnya punya GERD berarti harus tahu gimana cara minum obatnya, apa efek samping dari obatnya gitu, kapan aku minum obatnya gitu, bagaimana pola makan yang harus kulakukan gitu. Yang pasti, pasti minum obat kalau udah punya GERD atau punya dispepsia atau punya masalah di lambungnya, itu udah pasti hafal sama obat-obatnya mereka sendiri, itu kapan yang diminumnya setelah makan, kapan yang sebelum makan, itu udah tahu pasti ya, itu. oke. Tapi kalau saran saya adalah konsultasi ke dokternya dulu, nomor satu dan yang paling penting, itu. Kemudian kalau yang penyakit-penyakit lainnya contohnya adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Kencing manis itu biasanya obatnya kadang ada yang gampang kok sebenarnya buat di "Oh ini nggak apa-apa ini kayaknya nggak apa namanya, nggak nabrak waktu puasa," gitu. Tapi ada juga yang harus 3 obat misalnya. Biasanya saya minumnya 3 obat dokter gitu. Oh ya, sama tetap prinsipnya adalah temui dokter kamu, itu yang paling penting nomor satu gitu. Yang kedua itu nanti bisa diganti. Apakah dosisnya diganti atau obatnya yang diganti itu bisa. Yang pasti temuin dulu dokternya itu nomor satu gitu. Nah, kalau bisa itu makanannya juga dijaga gitu kalau pasien-pasien diabetes gitu. Biasanya kan kalau buka puasanya gulanya berlebihan gitu. Itu sih kalau pasien dengan darah tinggi atau hipertensi itu enak banget biasanya karena minum obatnya maksimal 2 kombinasinya. Enggak juga sih, biasanya ada yang lebih gitu. Tapi paling sering 2 misalnya atau satu. Kalau satu kan biasanya diminumnya sebelum tidur, enak aja gitu. Satunya pagi, bisa aja diminumnya malam sebelum tidur, satunya pas sahur gitu. Gitu aja sih. Ini mungkin hampir mirip ya kayak pertanyaan sebelumnya gitu ya, Dok, ya. Banyak pasien tuh yang khawatir sebenarnya kalau puasa itu akan memperburuk kesehatannya. Contohnya kayak tadi aku punya penyakit MAH gitu kan, ada yang gula darah, tekanan darah gitu. Sebenarnya kekhawatirannya itu beralasan nggak sih, Dok, menurut dokter gitu? Apa sebenarnya itu dipengaruhi oleh pola puasanya sendiri gitu? Mmm, gini, Atau yang salah aja sih sebenarnya itu gimana, Dok? soalnya itu kita ingetin lagi ya, sekali lagi itu mitos ya, udah. Eh, Sebenarnya nggak apa-apa, kalau punya penyakit dan puasa itu nggak apa-apa gitu sebenarnya. Eee, apa sih namanya, pada anak-anak juga nggak apa-apa, ini karena klinik Medikids ya, biasanya kan buat anak-anak, tapi untuk dewasa nggak apa-apa juga. Nih saya jelasin buat anak-anaknya secara secara umumnya, anak-anak biasanya, bapak atau ibu, ayah atau bunda, moms atau daddy itu biasanya kan takut anaknya tumbuh kembangnya jelek gitu, sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan di bawah 5 tahun ya, kalau udah di atas 5 tahun baru boleh puasa, latihan-latihan adaptasi, karena Islam mengajarkan untuk beradaptasi gitu, tidak untuk memaksa gitu. Oke, oke, dari pengalaman dokter nih, kesalahan yang paling sering dilakukan orang saat puasa, sehingga tubuh terasa tidak sehat. Jadi orang tuh mikirnya gini, Dok, kalau puasa kok tubuhku malah nggak sehat, lemes, lesu gitu loh. oke. Kok orang mikir gitu ya? Kita kesampingkan dulu yang lemes apa segala Iya. macam ya, karena kalau masalah lemes apa segala macam itu biasanya adaptasi tubuh biasanya 2 sampai 4 hari atau 3 sampai 5 hari tergantung pada beberapa penelitian dan kondisi tubuhnya masing-masing itu beda-beda gitu. Pada pasien-pasien, maaf, pada orang-orang yang sudah biasa puasa itu, ya biasa aja, menjalani puasa Ramadan bakal biasa aja karena sebelumnya dia udah sering puasa gitu, adaptasi tubuhnya udah oke lah gitu. Nah tapi, pada orang-orang yang, nggak jarang ya, maaf, jarang puasa atau nggak pernah puasa selain puasa Ramadan, itu bakal adaptasi tubuh 3 sampai 5 hari atau 2 sampai 4 hari tergantung, biasanya penelitian beda-beda gitu, tapi biasanya segitulah. 2 sampai 5 hari gitu. Kesalahan nomor satu itu yang tadi sudah saya sebut, buka puasanya dengan gula yang berlebih, itu nomor satu. Yang kedua, biasanya ya, yang paling sering saya temuin ini adalah buka puasa dengan rokok, Mmm, gitu. Mulutnya asem banget katanya, iya. gitu. Jadi buka puasanya dengan rokok, itu bisa meningkatkan asam lambung, jadinya MAH-nya malah kambuh, gitu. Ya banyak lagi lah yang lainnya sebenarnya, tapi ngerokok aja nggak baik gitu, apalagi buka puasa dengan rokok gitu. Habis itu yang ketiga,
makan buka puasanya dengan makan yang besar. Puasa bukan lomba untuk makan ya, buka puasa itu bukan lomba untuk makan gitu. Santai aja, bukanya yang santai-santai aja dulu yang panas, buka kurma, air hangat, kurma gitu. Sholat maghrib dulu sebelum isya mau makan boleh, makan dulu sedikit supaya ada tenaganya buat sholat tarawehnya gitu. Habis taraweh baru makan besar gitu kan bisa, gitu. Makan berlebihan itu tidak bagus juga. Biasanya bukanya juga dengan yang, gorengan-gorengan tuh, Sering banget tuh, Dok, santan, goreng-gorengan, terus nah gitu. campur es teler, Bu, es kelapa. Ya kalau bagusnya sebenarnya dengan air anget dan gula yang secukupnya aja, nanti makan Gimana, besar. Dok? Boleh? Hangat nggak apa-apa boleh, Berat gitu. banget ya. Ya tapi, boleh boleh aja tapi dengan catatan bukan pasien GERD ya. Tapi Granat nggak boleh? granat teh itu ngandung tanin dan kafein yang minim, kadang bisa memicu asam lambungnya malah meningkat gitu, dan ada beberapa orang yang sensitivitasnya pada taninnya lebih tinggi atau pada kafeinnya lebih tinggi, jadi malah kambuh gitu. Jadi dengan catatan dengan pasien-pasien yang punya masalah di lambungnya jangan minum, bukan jangan ya, tapi lebih baik dihindarin ya minum teh. Makanya lebih baik tuh ini ya, Dok, buka puasa pakai kurma, bener nggak? Pakai kurma betul, karena, dia kandungannya glukosa dan fruktosa dan rendah gula gitu. Oke. Untuk pasien yang rutin konsumsi obat nih, Dok, apa hal penting yang perlu diperhatikan agar puasanya aman, tidak mengganggu terapi pada saat menjalani? Oh ya, sama kayak yang tadi ya sebelum diet ya, kalau pada pasien diabetes mellitus atau kencing manis misalnya cuman dual terapi atau 2 obat itu bisa. Ya lupa saya. Mengingatkan sekali lagi, kalau punya keluhan kayak gini, punya penyakit kronis, diabetes, hipertensi, gagal ginjal, dan lain-lain, itu nomor satunya adalah temui dokter kamu untuk konsultasi masalah peminuman obatnya gitu. Biar saya jelasin ulang ya. Tuh, buat yang kencing manis atau diabetes tadi, itu kalau emang dual terapi itu gampang banget, sisa dipindah obatnya gitu. Tapi kalau udah 3 obatnya, mungkin akan diganti dosisnya atau malah diganti obatnya dengan yang long acting atau cara kerjanya lebih lambat daripada yang sebelumnya gitu. Takutnya pada pasien-pasien diabetes diminumin obat-obat anti diabetesnya, itu malah jadi hipoglikemi atau gulanya kurang gitu. Jadi hal yang perlu dimonitor pada pasien diabetes adalah kalau lemes, cek gulanya. Siapa tahu di bawah 70 atau di bawah 60, udah nggak apa-apa dibatalkan puasanya gitu. Kalau pasien darah tinggi itu yang udah kayak saya jelasin tadi misalnya obatnya dual kombinasi, minumnya pagi malam gitu. Udah nggak mungkin ketemu ini gitu. Tapi kalau diminumnya ada yang lebih daripada itu harus konsultasi gitu. Habis itu pada pasien-pasien dengan gagal ginjal itu perlu diobservasi karena obat-obatnya itu namanya diuretik atau mengeluarkan cairan dari tubuh, takutnya dehidrasi gitu. Apalagi ya? Kayaknya itu deh cukup kalau masalah lambung kayaknya udah Konsultasi gitu ya, Dok. Kadang tuh orang tuh males gitu, Dok, konsultasi dokter langsung karena pertama mungkin males ke rumah sakit, atau males ke klinik, males antri BPJS dan sebagainya gitu. Ada tips nggak sih, Dok, gimana gitu buat iya, mau konsultasi gitu, yang harus konsultasi dokter gitu ya, punya riwayat penyakit tertentu gitu ya, apalagi nih bulan puasa gitu kan yang harus puasa. Oh ya, itu yang sama kayak tadi kalau punya penyakit kronis tuh wajib konsultasi dulu bagaimana peminuman secara obatnya, dosisnya udah bener, efek sampingnya apa, dan tanda bahayanya apa. Itu wajib kasih tahu. Wajib dokternya yang menangani pasien tersebut, itu wajib ngasih tahu bagaimana cara peminuman obatnya, efek sampingnya, dan lain-lainnya gitu. Kemudian kalau masalah konsultasinya, ya itu kan bawaannya masing-masing ya, gitu, gimana mau mau atau enggaknya gitu, tapi kan biasanya males berangkatnya gitu ya. Males males antri, males berangkat, Mmm, males ke rumah sakit. iya gitu. Kalau di sini kan tempat antrean enak gitu. Oke, medit Kalau it teknik kalau mau ya. ke sini boleh antrinya gitu, menyarankan aja. Iya, nggak apa-apa. Nggak promosi kok saya tuh, nggak promosi. Ini aja. Cuma Oh, menyarankan dan nggak yang nyaman ya. itu pengiriannya enak Oh aja, soalnya Dok, full Medikits. AC. Oke. Medikits juga bukan buat anak-anak aja ya kan, Dok, ya? Oh iya Buat bener, buat buat orang pasien umum dewasa. ya kan, orang dewasa semuanya?
Nggak mau ke poli gigi, poli umum silahkan datang ke Medikits. Oke, terakhir nih Dok, untuk segmen ini nih. Bagaimana sih cara membedakan keluhan yang wajar dan yang perlu perhatian medis saat berpuasa? Oke, perhatian wajar dan medis. Oke, Iya. biasanya kalau wajar itu yang adaptasi tadi, biasanya Mmm. 2 sampai 5 hari itu masih oke lah gitu, kalau lemes-lemes gitu, hilang konsentrasi gitu masih oke gitu. Tapi kalau udah sampai lemesnya mau pingsan gitu, dadanya dadanya berdebar-debar kencang, habis itu dia punya riwayat penyakit diabetes atau kencing manis dan lemesnya nggak ketahan, itu, udah masuk ke tanda bahaya gitu. Tanda-tanda dehidrasi bisa dilihat dari bibirnya biasanya kering, air matanya nggak keluar lagi gitu, habis itu cek aja di sininya, kalau lambat baliknya itu tanda dehidrasi gitu. Eee, Lemas, letih, lunglai, tapi yang berlebihan apapun yang berlebihan itu nggak ada yang bagus gitu. Itu bisa langsung dibatalkan aja puasanya atau dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu, karena takutnya malah jadi kenapa-napa gitu. Mhm, ada lagi, Mbak? Itu aja kayaknya. Ada lagi Dok, yang Mhm, perlu di-aware? apa ya? Oh ya, pandangan buram juga, Oke. kadang itu lupa gitu. Pandangan buram juga boleh. Jadi penting untuk kita tuh mengetahui ini kita sendiri gitu ya Iya, Dok ya, betul. untuk kita memastikan kesehatan kita langsung betul ke profesionalnya gitu, tenaga profesional. Jangan kayak nyari-nyari sendiri gitu ya Dok ya. Jangan orang nyari-nyari aja dulu gitu di internet. Nah, langsung aja ke Medikits X. Oke. Luar biasa sekali nih Dok penjelasannya untuk segmen kedua. Terima kasih sudah jawab pertanyaan-pertanyaan saya, tapi tentunya bukan hanya saya saja nih yang penasaran, mungkin teman-teman lain yang sekarang yang lagi nonton kita di rumah juga banyak nih pengen nanya mengenai seputaran puasa. Nanti setelah ini kita akan masuk ke segmen Q&A, so jangan kemana-mana, tetap di Mediasi Magic Kids Edukasi. Kembali lagi di Mediasi Magic Kids Edukasi, segmen 3. Q&A gitu ya. Tadi sebelumnya kita udah buka sesi pertanyaan nih melalui Instagram Klinik Medikits. Mungkin bagi teman-teman yang belum follow Instagram Medikits bisa langsung di-follow aja. Dan kita juga punya akun TikTok-nya di Klinik Medikits. Nanti search aja di Klinik Medikits gitu ya. Dari banyak pertanyaan yang masuk tuh kita pilih beberapa untuk dijawab langsung nih sama Dokter Gerald gitu ya, Dok. Pertanyaan pertama nih, Dok, datang dari @ayu_medina. Dok, mau tanya, apakah benar puasa bisa membantu menurunkan tekanan darah atau gula darah secara alami? Gimana dok? Oke, menurunkan tekanan darah dan Gula gula darah ya darah. secara alami ya? Oke. Terima kasih banyak pertanyaannya buat Mbak Ayu Medina, tuh. Nggak tahu ini mbak-mbak atau ibu-ibu, tuh, atau anak-anak ternyata ya, tuh. Jadi, bisa menurunkan gula darah? Udah pasti gitu. Kalau menurunkan tekanan darah, secara beberapa penelitian itu ada, tapi tipis banget, biasanya 5 sampai 10 air raksa gitu. Mmm, Kalau Mbak Ayu Medina nanyanya ini sebagai obat, jangan. Maksudnya puasa dijadikan jadi obat, bukan. Obat rutin tetap diminum misalnya memang ada gitu, nggak tahu ini buat mamanya atau buat Mbak Ayu Medinanya sendiri gitu. Kalau ada obat rutin itu tetap diminum Mbak, gitu, atau Ibu, gitu. Tapi jangan jadikan puasa itu sebagai gantinya obat-obatan rutinnya gitu. Karena kalau udah pernah didiagnosis dengan gula darah atau tekanan darah atau penyakit lainnya, itu wajib minumnya seumur hidup karena akan dikontrol dengan obat-obatan. Jadi hidup normal dengan obat-obatan gitu. Kalau puasa digantikan jadi obat, ah, no, jangan ya, gitu. Oke, Tapi itu bagus buat terapi alami, Mbak, oke. gitu. Kalau gula darah, Ya, ya. Kalau tekanan darah tadi tipis gitu ya dok ya? ya tipis banget. Tipis. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan kedua dari @winda_isna. Dok, gimana sih pola sahur dan berbuka yang baik agar puasa kita tetap sehat? Ya, oke, siap. Pola, Pola makannya ya? iya pola. Iya, saya dari tadi nggak ada jelasin pola makannya, cuman bilangin bukanya jangan makan yang manis atau gula gitu, atau rokok, jangan ya. Oke. No rokok ya. Oke oke, jadi, terima kasih buat Mbak Winda Udah.
Mbak Winda Isnani tadi? Isnani, Dok, Isnani, Isnani, Dok. ya maaf, Nah, Mbak Winda maaf ya, gitu. Oke, jadi kalau pertanyaan bagus nih buat pola makannya yang sehat itu dari sahur dulu ya kita bahasnya. Buat sahurnya itu kita bisa ngikutin pakai WHO sekarang hand guide portion namanya, hand guide portion, sorry. Itu jadi, pertama lemaknya cuman segini, habis itu proteinnya segini, habis itu segini sayurannya bebas, banyakin aja gitu. Tapi sebenarnya kalau buat puasa lebih diperuntukkan dibanyakin proteinnya. Kenapa? Apalagi kayak Mbak Agis kan punya masalah di lambung gitu. Makan protein itu dapat memperlambat pencernaan di bagian lambung. Jadi tetap kenyang dan menjaga lambungnya gitu supaya ada lapisannya gitu. Jadi proteinnya harus ada asupannya dan kalau bisa lebih banyak sayurannya, serat-seratnya boleh tetap gitu. Lemaknya lemak jangan yang lemak jahatnya, yang lemak baiknya aja. Lemak baiknya itu bisa ngambil dari alpukat tuh atau kacang-kacangan gitu. Habis itu nasi, lupa saya tadi, karbohidratnya juga wajib gitu. Nasi boleh, nasi merah boleh, oatmeal boleh gitu, roti gandum gitu boleh juga tuh. Habis itu sayur protein, lemak. buah-buahnya gitu, Dok? Buah-buahan tambahan buat serat bagus juga gitu. Yang pasti juga cairannya jangan terlalu sedikit minumnya gitu. Kalau bisa itu 30 cc per kilogram berat badan, tapi kalau dianjurkannya kan sekarang adalah sahur 4 gelas, buka dan setelah bukanya 4 gelas gitu. Jadi biasanya 1 gelas itu isinya 200 mili tuh. Jadi cukup untuk cairan di tubuhnya. Apalagi kalau orang-orang yang puasa tapi tetap olahraga, keringatnya kan banyak nih, cairannya jadi banyak, takutnya dehidrasi gitu. Bener nih dehidrasinya ringan aja sebenarnya, tapi kronis, karena dibiarin terus tuh, jadinya nanti kulitnya lah kering, bibirnya lah kering, apalah apalah apalah, masalah di ginjal lah gitu. Gitu sih Mbak Agis. Tuh, nih itu buat sahur ya. Oke. Nih buat puasa belum nih? Ya, buat buka ya, Nah, belum, Dok. ya buat buka, kok buat puasa sih? Puasa kan nggak makan ya, ini maaf ya guys. Buat Duh, bukanya, Dok. buat bukanya yang pertama, bukanya jangan yang terlalu gulanya yang tinggi tadi, karena bakal menyebabkan insulin spike gitu. Insulin spike itu gimana? Jadi, insulin itu, kalau kita setelah makan itu ada namanya insulin prandial gitu. Dia bakal naik, kalau spike itu naik banget, turunnya turun banget. Jadi setelah makan, gula yang berlebihan tuh bakal ngantuk banget. Karena naiknya melonjak, turunnya ngelonjak juga, gitu. Makanya ngantuk banget. Kalau bisa diusahakan landai, gini, naik dikit, gitu. Jadi nggak ngantuk dan malah menambah stamina di tubuh, gitu. Karena kan tadi kayak saya bilang sumber utama itu adalah gula yang terbentuk berlemak, gitu. Takarannya gimana sih, Dok, Takaran apa gulanya? gulanya? Wah, Supaya takaran gula itu sebenarnya jangan banyak-banyak aja pokoknya, oke, gitu, heeh. jangan berlebihan. Heeh, kalau masalah miligram dan gramnya tergantung berat badannya masing-masing sih sebenarnya gitu, yang penting jangan tinggi aja gulanya gitu. Buat pastry-pastryan sih sebenarnya, semua bahan yang dairy product itu dan gula-gulaan itu sebenarnya tinggi banget gulanya, itu. Jadi kalau bisa dikurangin ya kalau masalah yang dessert-dessertnya gitu. Tapi kalau olahraga sih nggak apa-apa. Dessert-dessert, gorengan-gorengan gitu ya, Dok, ya? Gorengan juga dikurangin gitu, habis itu makanan yang pedas, habis itu kopi buat buka puasa jangan dulu, dan makan beratnya kalau bisa setelah sholat Isya gitu, atau setelah sholat maghrib, jangan terlalu buru-buru makan banyaknya gitu sih, Mbak. Kaget biasanya, Dok, ya. Orang tuh biasanya tuh kalau nggak makan itu, di saat sholat itu kepikiran makan, Dok. Kepikiran makan, laper gitu. Makanya biasanya orang tuh kan, pas bunyi langsung makan dulu, Dok, baru biasanya Sebenarnya itu gaya hidup ya, iya, itu gaya hidup masing-masing gitu ya. Kalau saran saya sih, mumpung lagi puasa itu adalah ajangnya untuk memperbaiki gaya hidup, bukan cuman, aku karena bulan puasa mau sehat nih gitu, kalau bisa itu dipakainya ya buat seumur hidup, jadinya kan lebih panjang umurnya, jadi lebih sehat gitu.
Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih, Dok, dari @fajarsidodadi. Dok, kalau puasa tapi masih harus minum obat rutin, apa yang sebaiknya dilakukan agar tetap aman? Oke, iya. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Fajar Sidodadi. Ini, kalau pertanyaannya Mas Fajar ini, sebenarnya dari tadi ya saya selalu saya tekankan gitu. Nomor satu, kalau punya obat rutin itu wajib konsultasi ke dokter Anda gitu, supaya tahu cara peminuman obatnya, habis itu dosisnya apakah bakal ditambahkan atau nanti bakal diganti obatnya gitu, cara minumnya kayak gimana, efek sampingnya apa gitu. Itu wajib dikonsultasikan dengan dokter Anda, Mas Fajar. Nah, yang paling penting adalah jangan pernah di-stop obatnya ya, gitu. Karena obat rutin itu wajib diminum, gitu. Kalau di-stop secara mendadak tanpa ada konsultasi dengan dokter, itu malah jadi bahaya, gitu. Itu aja sih Mbak Agis kalau yang ini mau masalah pertanyaan Mas Fajar kayaknya udah saya jelasin di sebelum-sebelumnya udah banyak Eh, gitu. mungkin kalau buat lebih detailnya Mas Fajar bisa ketemu dokter Gerak di Medikits. Wah bisa banget Mas Fajar. Oh, Mas Fajar kalau mau berobat sama saya bisa. langsung aja di klinik Medikits ketemu sama dokter Gerak, Iya, udah Dok, ya dong. dokter Gerak, oke. Oke, kita sudah di penghujung acara nih Dok ya. Aku sih terima kasih banyak buat Dokter Gerald yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya. Nah, seputaran puasa mungkin Dok ya, Terima kasih puasa juga dan Mbak Agis. kesehatan. Semoga kita bisa ketemu di podcast-podcast berikutnya gitu Iya, ya. Di siap Mbak Agis. edukasi gitu ya. Terus, jangan lupa buat teman-teman sekarang Klinik Medikits itu menyediakan layanan konsultasi kesehatan anak dan orang dewasa. Kami siap membantu teman-teman semuanya memastikan puasa tetap berjalan aman, nyaman, dan sehat. So, konsultasikan diri kalian, aware terhadap kesehatan, langsung aja buat ke Klinik Medikits Banjarbaru. Jaga diri, jaga keluarga, dan jangan ragu untuk mencari bantuan medis saat dibutuhkan. Saya Agis, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan terus belajar bersama kami di Mediasi, Medikits Edukasi. Iya, Dadah! terima kasih Mbak Agis. Banyak dokter Jenderal.